Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani dan akhwat, ummahat rahimani wa rahimakumullah. Tanpa kita sadari, kita sudah berada di hari keempat atau kelima dari bulan Sya'ban 1438 Hijriyah. Maka ada baiknya kita mudzakarah sekilas tentang yang para ulama bicarakan terkait bulan Sya'ban ini. Adapun yang pertama terkait penamaannya, Sya'ban dinamakan dalam bahasa Arab demikian dari tasya'ub. Kata Al-Hafidh yang maknanya berpencar kesana kemari. Yang dimaksud orang Arab dulu ma'ruf kalau di bulan Sya'ban mereka sibuk berpencar yang ini ke sana, ini kemari untuk mencari atau mengumpulkan air. Maka dinamakanlah bulan itu dengan bulan Sya'ban. Yang kedua, keutamaan bulan Sya'ban ini disebutkan dalam hadis Usama ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Aku tanya, wahai Rasulullah, aku melihatmu kalau Sya'ban engkau banyak puasa yang itu tidak aku lihat pada bulan-bulan yang lain. Ini puasa-puasa sunnah. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajaba wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Itu bulan, yakni Sya'ban, banyak dilupakan oleh orang. Dia terletak di antara Rajab dan Ramadan. Bulan yang diangkat padanya amalan-amalan saleh kepada Rabbul Alamin. Maka aku pun senang amalanku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Oleh karenanya disunahkan puasa padanya. Syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan yang angkat padanya amalan saleh kepada Allah. Hadis dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan pula oleh Aisyah Ummul Mukminin
radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, qalat kana Rasulullah sallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum wa ma ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin qat illa syahra Ramadan wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Rasulullah sallam kalau sudah berpuasa, puasa sunnah, banyak sering beliau puasa sehingga kami mengatakan beliau tidak akan berbuka. Artinya akan terus puasa tiap harinya, nggak akan berhenti dari puasa itu. Tapi kalau sudah beliau berbuka, ini tidak puasa, tidak melakukan puasa-puasa sunnah, begitu lama atau banyak hari-hari yang beliau tidak puasa, sehingga kami pun mengatakan beliau tidak puasa ini. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan sebulan penuh utuh puasa padanya kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah pula melihat Rasulullah SAW banyak memperbanyak puasa sunnah di suatu bulan seperti Sya'ban. Artinya di bulan Sya'ban itu Rasul memperbanyak puasa-puasa sunnah padanya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, juga Muslim, juga Abu Dawud dan yang lainnya dalam kitabnya. Di dalam hadis jelas mengajarkan kepada kita bahwasanya puasa sunnah disunnahkan siam tatawwu di bulan Sya'ban. Yang kedua, di bulan Sya'ban pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di Ibnu Majah dan dihasankan oleh Albani, innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat kepada hamba-hambanya di malam nisf Sya'ban, di malam pertengahan Sya'ban, maka Allah ampuni semua hambanya, yang mukmin tentunya, yang muslim. Allah ampuni mereka semua kecuali yang musyrik kepada Allah, tentu itu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Au musyahin, atau itu orang yang
pada dirinya ada syahna, ada permusuhan kepada saudaranya, memendam permusuhan atau syahna, kebencian kepada saudaranya, maka merugi besar orang yang sepatutnya dia mendapat ampunan dari Allah, terharamkan dari fadilah tersebut, terhalang oleh kemusyrikan yang dia perbuat atau syahna, permusuhan dia dengan orang lain. Dua sebab syirik dan syahna yang karenanya terkecualikan dia dari ampunan Allah. Padahal semuanya Allah ampuni. Allah Maha Luas, Maha Pengampun, Rahim. Artinya keterlaluan seorang hamba di waktu-waktu fadilah atau di tempat-tempat fadilah yang seharusnya dia mendapat fadilah, terharamkan dari fadilah itu. Kalau di waktu atau tempat itu dia tidak mendapat fadilah, kapan dia akan mendapat fadilah? Padahal itu syarifuz zaman, waktu yang utama, waktu yang mulia. Penyair mengatakan, wa anta ya tayyibun illam tatib inda tayyibatin biha tabat tayyibatun famata tatibu. Kamu wahai tayyib, orang baik semestinya, kalau tidak menjadi baik di Taibah, Madinah, biha taubat tayyib inda tayyibin, di sisi dekat dengan yang baik, yakni Rasulullah SAW ada di sana. Bihi taubat tayyibatun, yang dengan keberadaan Rasul di situ Madinah pun jadi baik. Sementara kamu di sana tidak menjadi baik. Famata tatibu, maka kapan kamu mau jadi baik? Sebagian orang hatta dia di Madinah, bahkan di Mekah, tetap saja tidak menjadi baik. Tidak menjadi sebab baginya untuk berubah menjadi baik. Padahal sebab-sebab kebaikan itu ada di depannya. Peluang besar, prospek semestinya, waktu, tempat. Tapi terharamkan. Na'udzubillah. Sama seperti ini, Sya'ban, semestinya dia mendapat ampunan dari Allah, tapi terhalangi ampunan itu darinya karena musyrik atau musyahin, karena permusuhannya dengan saudaranya. Kapan kamu mendapat ampunan Allah? Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala, hikmah yang dikehendaki dengan puasa Sya'ban semacam tamrin, latihan agar dia terbiasa puasa nantinya di Ramadan, sehingga tidak kaget, tidak merasa berat ketika memasuki Ramadan.
sudah terbiasa dengan puasa-puasa sunnah yang dia lakukan selama Sya'ban. Maka puasa akan dia dapati nikmatnya, lezatnya ibadah ini. Maka Ramadan pun begitu dia masuk mulai dengan penuh semangat, vitalitas dan penuh harap dengan puasa padanya. Berarti Sya'ban teranggap seperti muqaddimah bagi Ramadan. Segala sesuatu ada muqaddimahnya ya. Sebelum masuk, kamu baca buku misalnya. Sebelum ke intisari isi buku itu apa? Didahului oleh muqaddimah. Pendahuluan sehingga kamu punya bayangan, punya pegangan. Oh, buku ini nanti bahas ini, seputar ini yang dikaji. Nah, oleh karenanya, kata Ibnu Rajab, disyariatkan di Sya'ban seperti apa yang disyariatkan di Ramadan. Puasa disyariatkan di Sya'ban. Sebagaimana puasa itu disyariatkan di Ramadan. Di Ramadan sangat disyariatkan, ditekankan. Qiraatul Quran diperbanyak. Maka di Sya'ban pun demikian. Ditekankan, disunahkan memperbanyak qiraatul Quran. Semua ini persiapan untuk menyambut bulan Ramadan, melakukan rukun Islam, siam Ramadan. Begitulah athar dari banyak ulama dan a'immah salaf rahimahumullah. Kata Imam Salamah ibnu Kuhail rahimahullah, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Disebutkan yani di masa ulama salaf, bulan Sya'ban itu bulannya para pembaca Quran. Artinya bulan yang mereka di ulama salaf memakmurkan bulan Sya'ban itu dengan banyak bacaan Quran. Wa kana Habib ibnu Abi Thabit idza dakhala Sya'ban qala hadza syahrul qurra. Imam Habib bin Abi Thabit rahimahullah, kalau memasuki Sya'ban beliau katakan ini bulannya para qari, para pembaca Quran, mereka banyak baca padanya. Wa kana Amr ibnu Qais al-Mulai idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutah. Wa tafarragha liqira'atil Qur'an. Amr ibnu Qais al-Mulai kalau memasuki Sya'ban beliau tutup kedainya, tokonya, tempat beliau kerja, dan lebih fokus beliau untuk banyak-banyak baca Al-Quranul Karim. Yang kelima, terkait Sya'ban, di dalam hadis
Aisyah tadi menjelaskan Rasul banyak puasa Sya'ban. Di hadis lain disebutkan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika Sya'ban sudah di pertengahan, maka jangan kamu puasa. Kata Syekhul Islam Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, penjamaannya bahwa Rasulullah SAW puasa Sya'ban banyak sekali. Adapun terkait hadis larangan berpuasa jika itu di pertengahan Sya'ban, maka hadis ini disahihkan oleh Albani rahimahullah. Hanya saja maknanya larangan memulai puasa dari pertengahan Sya'ban. Dari awal kamu enggak puasa, begitu tanggal 15 kamu mulai puasa. Di situ yang dilarang. Adapun orang yang banyak puasa dari awal, dia perbanyak puasa sunnah Sya'ban, sampai pertengahan pun dia tetap puasa terus demikian, maka itu tidak ada masalah, tidak menyalahi sunnah, bahkan telah menepati benar sesuai sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Yang keenam, pengkhususan hari pertengahan Sya'ban untuk puasa. Masih fatwa Syekh bin Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau sebutkan pengkhususan suatu hari tertentu, dan itu hari pertengahan Sya'ban. Ini tanggal 15 besok ini, 15 Sya'ban. Maka puasa dia untuk besoknya. Hari yang lainnya tidak. Dia istimewakan pertengahan Sya'ban ini untuk puasa. Beliau katakan makruh, la dalila alaih. Itu amalan makruh dan tidak berdasarkan dalil. Yang ketujuh, perayaan malam nisf Sya'ban, merayakan malam pertengahan Sya'ban. Kata bin Baz rahimahullah, hal ini termasuk dari bid'ah yang dibuat-buat oleh manusia, merayakan Lailatun Nisf min Sya'ban. Bahkan pengkhususan hari itu untuk puasa tidak ada dalil padanya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan keutamaan pertengahan Sya'ban, tetapi semua itu hadis dhaif, lemah, yang tidak boleh untuk dijadikan sandaran dan dalil dalam beramal saleh.
Yang ke-8 mengkhususkan malam nisf Sya'ban untuk sholat atau puasa. Bin Baz menyebutkan adapun yang terkait tentang keutamaan sholat di malam pertengahan Sya'ban, semuanya hadis-hadis yang maudhu', palsu. Lebih-lebih lagi untuk tidak boleh dijadikan sandaran dan dalil dalam beramal. Beliau sebutkan merayakan malam nisf Sya'ban, memakmurkan malam itu dengan sholat atau ibadah-ibadah lain, dia khususkan, dia anggap itu istimewa, merupakan kebid'ahan yang mungkar. Demikian di kalangan ahlul ilm, para imam dan ulama sunnah. Tidak ada dasarnya dalam syara' al-mutahhar, dalam syariat yang suci ini. Tetapi semua itu dilakukan, direkayasa belakangan setelah zaman para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semakna dengan itu pula fatwa Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa mengkhususkan malam nisf Sya'ban dengan ibadah tertentu, bacaan Quran, zikir, sholat atau yang lain, puasa, semua itu tidak benar. Tidak ada dasar dalilnya. Dia sama, tidak ada bedanya dengan hari atau malam-malam yang lainnya. Yang ke-9, terkait qiyamul lail, salat malam di malam nisf Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, ada 3 kondisi. Yang pertama, jika menjadi kebiasaan dia menjadi kebiasaannya qiyamul lail di setiap malam, maka di malam pertengahan Sya'ban pun dia qiyamul lail seperti hari-hari yang sebelumnya, dan dia akan qiyamul lail di hari-hari berikutnya. Maka yang semacam ini tidak ada pengkhususan terhadap nisf Sya'ban, fala ba'sa bihi, maka yang demikian tidak mengapa, boleh dilakukan. Yang kedua, hanya sholat di malam nisf Sya'ban, dan itu tidak dia lakukan di hari yang lain sebelum atau setelahnya, dan itu bid'ah. Pengkhususan qiyamul lail hanya di malam nisf Sya'ban. Yang ketiga, di malam nisf Sya'ban itu dia sholat dalam jumlah tertentu, dan itu dia lakukan pada setiap tahunnya. Tiap datang malam nisf Sya'ban, kembali dia lakukan sholat dengan jumlah rakaat tertentu sekian.
hanya dilakukan di malam pertengahan Sya'ban dan tiap tahun dia ulang. Maka tingkatan yang ini ketiga kebid'ahannya lebih parah dari yang kedua. Dan tentunya dengan itu lebih jauh dari sunnah. Nasallallahu al-afiyah wa salamah. Jika ada pertanyaan apakah ditakdirkan di pertengahan malam nisf Sya'ban, takdir tahunan terkait rizki, amalan perbuatan manusia dan yang lain-lainnya, maka jawab Syekh Ibn Utsaimin itu keyakinan batil. Takdir tahunan itu adanya hanya di Lailatul Qadar dan itu hanya di malam ganjil 10 terakhir Ramadan. Karena sebagian orang awam menganggap hatta di malam nisf Sya'ban pun takdir itu ditentukan. Makanya mereka sibuk sholat, yang sibuk puasa, meminta rizki, amal kebaikan ini. Padahal batil. Tidak ada nas yang menunjukkan itu. Demikian pula terkait malam nisf Sya'ban, hukum membuat makanan atau kue, roti, dan orang awam menamakannya asyiyatul walidain. Itu semacam jamuan bagi atau untuk kedua orang tuanya. Terkadang itu mereka bagi-bagikan kepada fuqara, orang miskin. Semua ini Syekh Ibn Utsaimin sebutkan tidak ada dasarnya, tidak berdalil, tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pengkhususan amalan semacam itu, sedekah atau menyantuni orang fakir miskin dengan makanan, dibuat sibuk. Atau mungkin diantar-antar dari tetangga yang satu kepada yang lain. Semua ini termasuk bid'ah yang tidak ada dasarnya di dalam sunnah. Maka hendaknya seorang hamba mencukupkan diri dengan apa yang ada dari Rasulnya SAW, mencukupkan diri dengan apa yang dicontohkan dan telah diamalkan oleh para ulama salaf yang sebelumnya, yang disyariatkan. Yakfi wa yughni, puasa, qiraatul Quran diperbanyak. Nah, itu yang ada, selain tentunya tadi membersihkan diri dari kemusyrikan, membersihkan diri dari syahna, permusuhan. Nah, sehingga para ulama salaf sebutkan, bahagialah seorang hamba yang membenahi dirinya, mempersiapkan, dia sucikan, dia benahi sebelum dia memasuki Ramadan, sehingga masuk dalam keadaan semakin lebih baik dan siap. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.